Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, balik lagi nih di sini di channel pembelajaran matematika jarak jauh dan masih bersama saya di sini Ibu Lydia. Dimana kita akan sharing pembelajaran penyelesaian limit fungsi trigonometri menggunakan cara menyederhanakan, dan ini untuk materi matematika peminatan kelas 12 MIA. Gimana? Udah siap untuk belajar? Oke, langsung aja kita mulai pembelajaran kali ini. Nah, dalam menyelesaikan soal dalam limit dapat dilakukan dengan menyederhanakan agar hasilnya tidak 0/0 ya, atau tak terhingga. Gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan rumus-rumus dalam trigonometri. Ini rumus-rumus ini sebenarnya sudah dipelajari ketika kelas 10 ya, tapi digunakan untuk menyederhanakan trigonometri biasa. Dan kali ini penyederhanaan trigonometri tersebut kita gunakan untuk menyelesaikan soal limit. Apa saja rumus-rumusnya? Semoga kalian masih ingat. Yang pertama, identitas trigonometri. Yang kedua, rumus jumlah dan selisih sudut. Yang ketiga, rumus sudut rangkap. Yang keempat, rumus hasil kali sinus dan kosinus. Dan yang kelima, mengalikan dengan sekawan. Nah, ini semua cara penyederhanaan ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal limit. Ini dia rumus-rumusnya. Ada rumus hasil kali sinus dan kosinus ini ya. Silahkan disimak. Rumus identitas trigonometri yang ini. Rumus sudut rangkap yang ini, dan rumus jumlah dan selisih sudut. Ini rumusnya. Silahkan kalian simak dan diingat-ingat ya. Dalam menyederhanakan, kita cuma mengotak-atik rumus-rumus yang ini agar dia sederhana dan hasilnya nanti ketika disubstitusi ataupun dipakaikan rumus dasar trigonometri itu tidak menghasilkan 0/0. Nah, yang terakhir, mengalikan dengan sekawan itu adalah salah satu metode menyederhanakan ya, namun tidak memerlukan rumus-rumus yang spesifik. Jadi kita akan praktek langsung nanti pada contoh. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh-contoh soal ya. Contoh 1, limit X mendekati 0 dari X kuadrat plus sin X kali tan X per 1 min cos 2X. Nah, kalau kita perhatikan soal ini pada fungsi trigonometri ini ya, yang mana kira-kira yang bisa kita sederhanakan? Nah, di sini kita menggunakan rumus sudut rangkap ya. Jadi, yang bisa kita sederhanakan adalah ya yang di bawah cos 2x ini bisa kita sederhanakan ya berdasarkan rumus sudut rangkap, di mana berdasarkan rumus cos 2a itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat a, sehingga kita aplikasikan ke soal ini menjadi limit X mendekati 0 dari X kuadrat plus sin X kali tan X per 1 min cos 2X nya kita ganti dengan 1 min 2 sin kuadrat X berdasarkan rumus yang ini tadi ya, rumus sudut rangkap. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi ya menjadi limit X mendekati 0 dari X kuadrat plus sin X kali tan X per 2 sin kuadrat X. Dari mana dapatnya 2 kali sin kuadrat X? Dari sini ya. Nah, ini kan 1 min 1 hasilnya 0, jadi habis ya. Kemudian min 2 sin kuadrat X sisanya menjadi plus 2 sin kuadrat X. Paham ya? Selanjutnya kita sederhanakan lagi. Kita jabarkan menjadi limit X mendekati 0 dari X kuadrat plus 2 sin kuadrat X
plus sin X kali tan X per 2 sin kuadrat X. Dari sini kemudian kita jabarkan lagi menjadi seperti ini ya, limit X mendekati 0 dari 1 per 2, karena ini di bawahnya ada 2 ya, dikali X kuadratnya kita jabarkan, sin X kuadratnya kita jabarkan menjadi X per sin X kali X per sin X, ditambah ini juga kita jabarkan ya menjadi setengah kali sin X per sin X kali tan X per sin X. Nah, dari sini kita sudah bisa menggunakan rumus dasar trigonometri, sehingga hasilnya tidak akan 0 per 0 lagi, menjadi limit X mendekati 0 dari setengah, limit X mendekati 0 dari X per sin X 1, X per sin X juga 1, plus limit X mendekati 0 dari setengah, limit X mendekati 0 dari sin X per sin X sama dengan 1, tan X per sin X juga sama dengan 1. Ini kita operasikan ya, menjadi hasilnya adalah 1. Ya, begitu. Jadi di sini kalian harus bisa mengotak-atik fungsi trigonometri. Tapi mengotak-atiknya harus sesuai dengan rumus-rumus yang tadi yang sudah kalian pelajari di kelas 10 sebenarnya. Ya, maka yang itu ya. Oke, lanjut ke contoh 2. Limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X per 2X kali sin 2X. Kira-kira di sini kita pakai rumus yang mana ya? Ya, kita pakai rumus sudut rangkap yang ini lagi ya. Nah, cos 2A yaitu cos 2X kita sederhanakan menjadi limit X mendekati 0 dari 2 sin kuadrat X. Dari mana dapatnya, Bu? Nah, kan cos 2A itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Kalau 1 min cos 2X berarti kan 2 sin kuadrat A nya kita pindah ke kiri, cos 2A nya kita pindah ke kanan, jadi sama kan bentuknya, sehingga 1 min cos 2X itu sama dengan 2 sin kuadrat X ya. Ini hasilnya per 2X kali sin 2X. Selanjutnya kita sederhanakan ya, 2-nya bisa kita bagi, hasilnya menjadi seperti ini. Limit X mendekati 0 dari sin X kali sin X, ini jabarkan ya dari sin kuadrat X per X sin 2X. Dari sini kita bawa ke bentuk rumus dasar trigonometri, yaitu limit X mendekati 0 dari sin X per X dikali sin X per sin 2X, sehingga hasilnya adalah limit X mendekati 0 dari sin X per X itu 1, limit X mendekati 0 dari sin X per sin 2X itu sama dengan 1 per 2, sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 2. Gampang ya. Yang penting kalian bisa mengotak-atik rumus-rumus yang ini. Selanjutnya lanjut ke contoh 3. Ada limit X mendekati pi per 4 dari 1 min 2 sin kuadrat X per cos X min sin X. Nah, ini kita sederhanakan menjadi limit X mendekati pi per 4 dari cos kuadrat X plus sin kuadrat X min 2 sin kuadrat X per cos X min sin X. Dari mana datangnya cos kuadrat X plus sin kuadrat X? Ya, dari identitas trigonometri ya. Karena 1 itu sama dengan cos kuadrat X plus sin kuadrat X. Nah, karena nih sebelahnya ada sin kuadrat kan, makanya kita pakai identitas trigonometri. Selanjutnya kita sederhanakan lagi. Ini kan sin kuadrat X min 2 sin kuadrat X. Maka hasilnya adalah limit X mendekati pi per 4 dari cos
kuadrat X min sin kuadrat X. Ini tadi hasilnya dari sin kuadrat X min 2 sin kuadrat X ya. Hasilnya min sin kuadrat X per cos X min sin X. Selanjutnya, nah, cos kuadrat X min sin kuadrat X, kita gunakan rumus persamaan kuadrat ini ya. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Sehingga kalau kita aplikasikan ke cos kuadrat X min sin kuadrat X menjadi ya limit X mendekati pi per 4 dari cos X min sin X kali cos X plus sin X. Paham ya? Per cos X min sin X. Dari sini cos X min sin X per cos X min sin X itu kita bagi dan habis hasilnya, sehingga limit X mendekati pi per 4 dari cos X plus sin X. Dari sini kita pakai yang mana? Kita pakai metode substitusi ya. Langsung aja kita substitusikan pi per 4-nya ke fungsinya. X-nya kita ganti dengan pi per 4 menjadi cos pi per 4 plus sin pi per 4. Pi per 4 itu berapa? 180 dibagi 4 ya. Kemudian sin pi per 4 juga. Kalian cari ya, berapa hasilnya. Kira-kira berapa? Ya, jadi setengah akar 2 plus setengah akar 2. Tinggal kita jumlahkan nih. Setengah akar 2 plus setengah akar 2. Hasilnya adalah akar 2. Oke, semoga kalian bisa memahaminya ya. Dan satu lagi, contoh 4 nih, agar kalian bisa lebih paham. Ada limit X mendekati 0 dari 1 min cos kuadrat X per X kuadrat tan X plus pi per 4. Nih, kira-kira kita pakai yang mana? Ya, kalau ada yang kuadratan kayak gini, kita pakai identitas trigonometri, karena memang yang sering digunakan dalam menyederhanakan limit fungsi trigonometri itu adalah identitas trigonometri. Nah, ini kita sederhanakan menjadi limit X mendekati 0 dari sin kuadrat X, ini dari 1 min cos kuadrat X ya, per X kuadrat tan X plus pi per 4. Dari sini kita sederhanakan lagi, kita jabarkan menjadi limit X mendekati 0 dari sin X per X kali limit X mendekati 0 dari sin X per X kali limit X mendekati 0 dari 1 per tan X plus pi per 4. Bisa ya kalian melihat ya bagaimana penjabarannya ya, agar bisa kita bawa ke rumus dasar trigonometri. Sehingga kalau udah kayak gini kan udah kelihatan tuh, udah bisa pakai rumus trigonometri dasar semuanya. Menjadi limit X mendekati 0 dari sin X per X itu 1. Limit X mendekati 0 dari sin X per X juga 1. Kemudian limit X mendekati 0 dari 1 per tan X plus pi per 4. Kita pakai apa? Untuk ini kita pakai substitusi ya. Ini substitusi, karena kalau kita masukkan X nya 0 itu hasilnya tidak 0 per 0. Jadi ini menjadi 1 per tan 0 plus pi per 4. Tinggal kita kalikan semuanya sehingga menjadi 1 kali 1 per 1 sama dengan 1. Oke ya. Oke, tan dari pi per 4 itu sama dengan 1 ya. Pi nya adalah 180. Nanti kalian lihat sendiri 180 bagi 4 berapa. Kalian lihat di tabel sudut istimewa tan pi per 4 ini berapa. Benar nggak 1? Cek ya. Oke. Selanjutnya contoh yang terakhir, contoh 5, mengalikan dengan sekawan. Nah,
Mengalihkan dengan sekawan ini biasanya kita gunakan untuk fungsi trigonometri yang mengandung akar ya. Mengalihkan dengan sekawan ini identik dengan akar, jadi menyederhanakan bentuk yang menggunakan akar. Ini gampang kalau ibu kasih ilustrasi seperti ini. Ketika ada 1 per akar 2, kita ingin menyederhanakannya, maka caranya adalah mengalihkan atas dan bawah dengan akar 2. Jadi 1 per akar 2 kali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 per akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Menjadi hasil akhirnya setengah akar 2. Begitu ya. Pasti kalian bisa ingat, ini udah diajarin sejak SD ini. Mengalihkan dengan sekawan. Oke, nah ilustrasi ini kita aplikasikan ya ke fungsi limit fungsi trigonometri. Contohnya nih, limit x mendekati 2 dari sin 2x min 4 per 2 min akar 6 min x. Nah, di sini ada akar nih. Ada akar ya. Otomatis kita akan menggunakan mengalihkan dengan sekawan. Gimana caranya? Sama dengan limit x mendekati 2 dari sin 2x min 4 per 2 min akar 6 min x dikali, sama kayak ilustrasi tadi, dikali bawahnya. Tapi kalau dia operasi ya, operasi pengurangan, maka dikalikan dengan penjumlahan. Kebalikannya, kalau dia operasi penjumlahan, maka dikalikan dengan operasi pengurangan. Kebalikannya ya. Oke. Dikalikan dengan 2 plus akar 6 min x per 2 plus akar 6 min x. Nah, selanjutnya kita sederhanakan ya yang 2 min akar 6 min x kali 2 plus akar 6 min x. Mari kita ingat ya tentang rumus ini. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Kalau kita lihat 2 min akar 6 min x kali 2 plus akar 6 min x itu bentuknya sama dengan A plus B kali A min B ya. Dia tuh A min B kali A plus B. Maka dia bisa kita bawa ke bentuk yang ini ya, A kuadrat min B kuadrat. A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah akar 6 min x, sehingga menjadi seperti ini. 2 kuadrat min akar 6 min x kuadrat itu sama dengan 2 pangkat 2 itu 2 min akar 6 min x kuadrat itu akarnya hilang ya, menjadi min 6 min x sama dengan x min 2. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Limit x mendekati 2 dari sin 2 kali x min 2, ini kita sederhanakan dari ini ya, 2x min 4 per x min 2 ya, kali 2 plus akar 6 min x. Ini atasnya masih ya, karena kan kita tadi menyederhanakan yang bawahnya aja ya, jadi masih atasnya ini 2 plus akar 6 min x. Dari sini tinggal kita jabarkan limitnya menjadi seperti ini. Limit x mendekati, ini tipe ya, limit x mendekati 2 maksudnya ini, dari sin 2 kali x min 2 per x min 2 dikali limit x mendekati 2 dari 2 plus akar 6 min x. Jadi yang ini kita pakai rumus dasar trigonometri, dan yang ini kita pakai substitusi. Nah, di sini kalian sudah paham ya bagaimana melanjutkannya, yaitu seperti ini. Nah, ini kan 1 tuh, sin x min 2 per x min 2 adalah 1, sisa 2 ya, maka di sini 2 dikali 2 plus akar 6 min 2, x nya kita ganti dengan 2 karena ini pakai substitusi, menjadi
2 kali 4 sama dengan 8 gitu ya. Jadi gampang mengalihkan dengan sekawan ini, yang penting kalian bisa mengotak-atik aljabarnya dan trigonometrinya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita kali ini tentang penyelesaian limit fungsi trigonometri dengan cara menyederhanakan. Semoga kalian bisa paham dan terima kasih sudah menyimak pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.